Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 9. Yang harus selalu kita ingat adalah, kita tak akan perlu membicarakan flat earth jika tidak ada masalah pada teori bumi bola yang ada sekarang ini. Jadi tidak perlu kita membicarakan teori baru sambil berdebat kusir dengan tetangga menunjukkan teori mana yang paling bagus. Melainkan, justru kita mempertanyakan sistem yang sudah diajarkan selama ini. Pepatah barat mengatakan, kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Jadi, kerusakannya dulu yang harus kita pahami betul, baru kita bicara soal flat earth. Konspirasi bumi datar adalah bagian dari konspirasi global. Kebohongan dan kerusakan yang diakibatkan oleh NASA adalah bagian kecil dari kebohongan dan kerusakan lainnya yang dibuat oleh elit global. Mari kita perjelas beberapa hal, termasuk kaitannya dengan negara kita, Indonesia. Pada episode lalu, kita sudah membahas order out of chaos. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Menciptakan chaos untuk menggolkan agenda. Problem, reaction, solution. Pembentukan PBB tahun 1945 pasca Perang Dunia II adalah upaya yang kedua kalinya. Sebelumnya, agenda tersembunyi dari Perang Dunia I, di samping menggulingkan Tsar Rusia guna membentuk negara komunis Uni Soviet, elit global tadinya bermaksud membentuk PBB. Namanya bukan United Nations, tapi The League of Nations. Salah satu misi The League of Nations adalah membuat negara-negara boneka di Timur Tengah, termasuk Israel, lewat British Mandate for Palestine. Apa haknya Inggris mengatur negara Palestina? Namun, upaya pembentukan negara Israel tahun 1922 itu gagal, karena orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina tidak merasa perlu membentuk negara Israel. Seperti yang telah dikemukakan pada episode 7, dua saudara keturunan Nabi Ibrahim, yakni bangsa Yahudi keturunan Nabi Isa dan bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, sudah ribuan tahun hidup rukun berdampingan. Tak akan ada perang jika tak ada yang mengadu domba. Pada zaman Nabi Daud, ada 12 suku Yahudi. Ketika Nebukadnezar II menghancurkan Temple of Solomon 2600 tahun lalu, yang 10 suku Yahudi hilang dari Palestina, dikenal dengan istilah 10 Lost Tribes of Israel. 10 suku Israel yang hilang. Mereka mengembara ke berbagai negara. Salah satunya, yang paling terkenal adalah suku Ashkenazi Jews. 80% Yahudi yang tinggal di Eropa dan Amerika adalah suku Ashkenazi ini. Nama-namanya berbau Jerman. Boeing, Daimler, Einstein, Alan Greenspan, gubernur bank sentral yang Anda lihat di episode 8. Karl Marx, pendiri komunis. Rockefeller, Rothschild, Steven Spielberg, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi ateis yang diajarkan di semua universitas di dunia, dan lain-lain. Ternyata, berdasarkan penelitian DNA, etnik Ashkenazi Jews yang 2000 tahun lalu tinggal di Khazaria, Rusia itu bukan keturunan Yahudi. Secara genetik, mereka adalah keturunan Eropa. Yahudi palsu. Anda bisa cek situs lifescience.com, thescientist.com, dan lain-lain. Jadi yang namanya Rothschild, Rockefeller, Einstein, Steven Spielberg adalah orang Eropa, bukan orang Yahudi. 10 suku yang hilang itu mungkin memang sudah punah. Ashkenazi Jews adalah Yahudi palsu. Zionisme adalah Yahudi palsu. Jika Anda pelajari situs Yahudi, thejewishpress.com, bangsa Yahudi sendiri mengatakan bahwa Ashkenazi Jews bukan hanya hoax tanpa dasar, melainkan memang sengaja direkayasa. Motivasi politik, pembusukan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah kaum elit di Eropa, sudah kaya dan berkuasa. Pembentukan negara Israel untuk bangsa Yahudi adalah bohong. Orang-orang Yahudi asli yang tinggal di tanah Palestina, Yahudi saleh dari suku Yusuf dan Benyamin, banyak yang tidak setuju dengan pembentukan negara Israel. Karena mereka tahu, pembentukan negara Israel adalah bikinan Yahudi palsu.